Let's start. Kali ini aku akan mereview series Kamen Rider Gachardo episode 28. Dan ini bahas tuntasnya itu di video terpisah, dan ini sifatnya no cut, no edit, no script. Jadi pure ngelantur dari aku sendiri. Oke. Sebelum itu, kita akan memulai dengan sinopsis singkat terlebih dahulu sebelum masuk ke reviewnya. Jadi awalnya ada seorang neneknya neneknya Renggei. Dia sedang menyiapkan kayak tempat patung, itu ada tempat patungnya kalau nggak salah anjing atau Warda itu kan, entah tuh menyembah atau gimana. Nah, di desa Kutsu kurang tahu ya. Tapi Kutsumura, desa Kutsumura, saya buka catatan ya kan, di desa Kutsumura. Ini adalah tempat desa favoritnya si Renggei Icho. Nah, si Renggei Icho nih menemui neneknya. Ada apa nih di tempat desa tersebut kan? Desa tersebut ada apa nih? Katanya di sana banyak sekali okult atau hantu di sana ya kan, terutama hantu dari Kemi Bero ya kan, Bero dan Berosol kan. Dan di situ setelah menemui neneknya, lalu si Renggei Icho datanglah sebuah rumahnya dia sedang menyiapkan sesuatu, entah makanan atau pakaian ya kan. Lalu dia tiba-tiba melihat sebuah lorong lemari atau gimana. Dia itu jelas itu aku itu tahu itu pasti itu adalah Kemi yang datangi, itu si Berosol, dan terjadilah Berosol. Nah, oke. Untuk Kemi ini adalah bukan inspiring, memang itu nyatanya kan, dari Karakasa Obake. Karakasa Obake itu adalah one legged umbrella. Nah, kakinya cuma satu, dan itu adalah serem sekali. Tapi untuk kagetnya di saat itu masih ya, gue tahu tuh kaget banget, tapi itu masih kurang biasa aja ya. Selepas itu lanjutlah ke tempat si Otaro dan kawan bersama Mino Sensei ke Alchemist Academy. Wah, ini sudah lama tempat seperti ini kan. Nah, selepas itu dia masuklah ke tempat Alchemist Academy, dan dia si Supana Kurganda menanyakan ke mana mereka berdua ya kan. Enggak berdua tuh Renggei Icho dan Sebimaru Surhara. Kalau si Renggei Icho dia sedang menemui ke neneknya, yaitu desa Kutsumura. Sedangkan di Sebimaru Surhara, dia sedang memperbaiki iPad-nya, memperbaiki sistem AI-nya, bicaranya yaitu Isaac ISEEC ya kan, Isaac ya kan. Nah, lepas itu si Minato bilang, kamu harus menemui seorang nih, menemui bos agensi si Alchemist Academy-nya lah, yang namanya Kolasi Academy Collection lah, Academy Collection atau college itulah. Nah, ini mengatakan kalian sudah menumbangkan akar dari villainnya. Oke, sebentar tak cek dulu. Oh, ternyata ada masalah sedikit ya. Oke, kita lanjut. Kita ulangi lagi. Si Kolasi Academy ini bilang kalau kalian sudah menumbangkan, kalian sudah bukan membunuh tapi menumbangkan atau mengalahkan si akar penjahatnya, akar villainnya si Gurun Sama ini. Akar masalah lah pokoknya. Dan aku curiga, nanti kita bahas di batas. Tadi saya dikit di sini. Aku curiga kalau orang itu adalah orang juga jahat juga.
dia juga jahat, dia berpihak pada guru yang sama. Jadi tidak hanya pada guru yang sama, jadi villainnya tidak hanya si guru yang sama sebagai petingginya, ya kan? Ada petinggi lagi, itu dia kelas akademi itu, makanya itu. Selepas itu si Minato ditugaskan oleh menugaskan kepada Taro juga Reni Kudo untuk pergi ke jadi desa Kutsumura. Itu tuh nelpon kalau misalnya wah ini ada kara apa namanya One League Umbrella Karakasa Obake itu berkeliaran. Aku takut nih gimana cara menangkap hantu tersebut gimana. Nah, datanglah ke desa Kutsumura dan pas itu sebelum itu si neneknya juga sering itu juga menemui namanya satu seorang yang bernama Starsen Hoshino yang katanya itu adalah kayak dukun untuk menangkap si hantu tersebut, ya kan? Tapi dukunnya versi kekuatannya si Kemi tersebut kan, namanya adalah Starsen Hoshino dan mempunyai muridnya bernama si Kajiki, nggak tahu namanya PKJiki, nggak tahu Kajiki itu dia. Nah, itulah ada kenal. Pas itu si malam hari nggak salah tuh sebelumnya tuh setelahnya aku kurang tahu ya, tapi si malam hari itu mau tahu anak-anaknya sampai lah di situ itu melihat bahwa wah si Rene Kodo itu suka dengan hantu, tidak takut ya, sedangkan Shotaro Renge Icho itu takut sekali dengan hantunya. Nah, itulah kagetnya tuh selalu dipaksakan. Nanti kita baca karakter tapi bisa bahas sedikit aja. Itu kakeknya selalu dipaksakan dan kekurangannya itu mungkin ya sama seperti ketika episode 9 atau 10 lah ya. Oke, 10 11. Itu sama sekali. Makanya ada adegan tuh menurutku Rene Kudo tuh berasa dipaksakan sekali ekspresinya. Ada perasa yang menurutku enak banget nih. Kepuji-pujinya tuh gitu. Terus sedikit aja. Nah lalu pas malam harinya tuh ada berkeliaran. Oh enggak, lanjutnya itu Hotaro keluar dari tempat tersebut lalu dipaksakan menjadi Kamen Rider. Jadi dipaksa Rene Kudo menjadi Kamen Rider tuh si Otaro Chinose ini kan. Otaro Chinose lalu melawan si One League Umbrella ini. Si Karakasa Obaka ini. Nah, lalu dia kalah lah sebetulnya. Keluarlah si orang ini Starsen Hoshino pakai empat kayak kalung gitu, kalung ada 4 titik-titik 4 kayak sakral dukun itu kayak gitulah. Itu ada kemi-keminya itu diantaranya adalah ada Cosmic, Kinki Ravina, Grand Saturn, Jupiter tuh awalnya cuma 4 doang nih Jupiter. Nah, oh ya namanya tadi itu kalung tadi namanya Treasury Bed's House, ya kan? Lalu pas dia kayak mencahayakan ke hantu tersebut si One League Umbrella, datanglah seorang Kemi si Farmas ini ingin membantu si Starsen Hoshino ini. Nah, Starsen berarti ada 5 nih. Wah, ada lebih kuat lagi nih si dukun Starsen Hoshino ini kan. Ada sama namanya Fire Mars, ya kan. Oke. Setelah itu nah itulah di awalnya itu ingin menangkap namanya itu Busai. Aku ingin menangkap namanya tuh Nentel Kemi itu belum selesai kan. Nah, lalu si teman-temannya pergi ke ruangan di dalam tempatnya si Starsen Hoshino tuh. Dia menceritakan di masa lalunya, menceritakan asal usulnya, ya kan. Mas tuh dia kepengen lagi menangkap Kemi Karari dan juga Kemi Berosol ini yang telah menjadi Malgam. Lalu tiba-tiba buka pintu ada Malgam tuh di situ. Nah itulah jadinya spesifikatnya adalah menang tuh ya. Si dia mendapat patina gacor udah selesai kelar. Nah itulah
Tapi cuma Atropos. Atropos yang mengubahnya seperti Malgam. Siapakah yang telah mengubah Malgam? Atropos mengubah ke Malgam itu siapa? Nah, ini orang ini tuh pernah di di nggak pernah di Kamen Rider Revice, misalnya Kamen Rider Revice itu ada lah orang sebut, ya kan? Tapi kurang tahu dan kurang suka penampilannya, ya kan? Tapi begitulah sinopsis yang singkatnya dan selesai. Masih lanjut ke episode berikutnya 29. Kita masuk ke review. Oke. Kita masuk review dari pertama ya, segi drama. Drama nih cukup kompleks ya, dramanya cukup kompleks, dan apalagi ada ya kan, ini kan episode 28 bakal ditulis oleh Akiko Inoue dan didirect oleh Kiyotaka Taguchi. Ini legendnya para Ultraman. Kiyotaka Taguchi dia bisa apa? Dia pernah Ultraman X, Ultraman Orb, Ultraman apa ya? Ultraman X, Orb, Z dan Ultraman Blazar ya kan. Nggak tahu kalau Kamen Rider apa saja sih kalau Kamen Rider. Aku kurang tahu Kamen Rider ya kan. Ya, aku telah apa ya? Telah wah, Akiko Inoue kok nantinya kok berasa kurang, ternyata nggak kurang. Ingat ya, di awal-awal itu adalah ketika aktingnya bagus, aktingnya keren banget, itu bisa menyelamatkan skrip yang buruk. Nah, Akiko Inoue itu skripnya tuh kurang matang, tapi bisa aktingnya tuh bisa bagus banget ya, kecuali si tadi. Oke. Dramanya menurutku cukup kompleks dan enjoy. Dia menikmati, apalagi si pemerannya si Sasen Hoshino, yaitu si siapa? Takaya Oyagi, itu keren banget sih, bagus banget sih menurut gue. Itu sih, itu aktingnya dewa banget sih menurut gue, dewa banget sih, ya kan? Oke. Segi menurutku ya keren lah dramanya lah, tidak terlalu bertitik. Dramanya paling kurang tuh ada bagian villainnya si Atropos. Atropos sebagai villain tuh kurang mengintimidasi, kurang berasa kayak drama intimidasi pasti kurang. Nah, itu kan bisa dikomplain tuh ya nanti ya di selanjutnya lah ya. Dan overall dramanya keren banget. Untuk visual CGI cukup. Ada berapa tuh visual CGI itu masih ada particle effect, sedikit particle effect, kayak ini kayak api, terus effecting, terus visual CGI yang meskipun itu visual CGI-nya tuh kurang matang, tapi itu enak dilihat. Ini loh seharusnya tuh begini, ini loh seharusnya begitu, nggak seperti episode sebelumnya. Jadi kata nanti ya apa suaraku yang belibet itu kelihatan. Jadi begitulah seharusnya tuh begini, begitu. Tidak hanya namanya mengandalkan cerita yang bagus ini, tapi kalau visualnya jelek ya percuma. Memang cerita tuh utama tuh penting, tapi secara visual tuh penting, visual tuh penting. Nah, menurut begitulah, lumayan bagus lah, lumayan meningkat sedikit lah, namanya dapat dari oleh Kiyotaka Taguchi ya kan, gila sih, keren sih, tuh itu apa namanya, segi angle-nya tuh keren banget tuh. Segi plot cerita, ini simple, lagi ini simple, enjoy, tapi kompleks, lagi kompleks. Dan menurutku yang paling dangkal tuh daripada villainnya, kurang merasakan namanya villainnya, apalagi dia menjadi melawan dua anak sosok itu lawan Atropos, Malgam, di Atropos diam ke belakang menjadikan dia Malgam tuh kurang mengintimidasi, secara positif menurutku ya dangkal banget sih secara villain tuh dangkal banget ya. Ada villain sudah aku bahas, villain apa villainnya terlalu dangkal. Terus segi fase cerita, nah pacing menurutku ya ada fast pace ya, fase cepat ya, pace-nya tuh cepat sekali, titik ini ke titik ini ya sedikit terlalu cepat lah, sedikit aja, tapi dapat itu begitu nyaman sekali ya kan. Sebentar, oke, lanjut. Jadi pacing itu adalah sedikit terlalu cepat tapi tetap enjoy.
pacingnya. Wah, pacingnya cepet sekali, biasa aja pacingnya. Wah, ini sih gila sih. Ini pacingnya tuh nyaman banget, nyaman, enjoy, dinikmati. Apalagi pas kamu scoring ya, scoring tuh enak banget. Nah, sini sih ini. Tapi sayang sekali ya, dia pas fightingnya menjadi Patina Gacor itu masih namanya Wacaca Fire, tidak ikonik seperti Patina Gacor. Masih pengeluaran pasti nanyakan kita Takauji menanyakan kamu skornya pakai apa ketika fighting melawan si macam seperti ini, apakah pakai scoringnya si Rider Chips atau fightingnya seperti ini, skornya seperti ini. Si pasti dar itu pasti bilang saran saya, saran dari si Takauji harus mempunyai song sendiri dari Patina Gacor, apalagi nanti setelah ini kan final form Gacor kan, itu Rainbow Gacor atau Nichigon Gacor kan, nanti harus ada namanya posisinya adalah mempunyai song sendiri atau tim song sendiri lah, jadi keren ya. Yang mengganggu tim song dari Rider Chips adalah Wacaca Fire tuh mengganggu banget menurut gue. Betulnya ini dikecilin tidak terlalu besar. Dia mengandalkan namanya visual dari koreografi fighting. Nah, kita masuk ke koreografi fighting. Fightingnya keren banget. Ini baru fighting. Ini baru koreografi fighting yang keren banget. Ini loh baru, ya kan? Seolah-olah melawan walaupun amalgamnya cukup banget, tapi ini baru fighting dari Gacor sendiri. Ini baru namanya. Tidak seperti 27 kemarin yang kayak sejen untuk amburadul, kacak-adul ya kan. Untuk kayak waduh, untuk kayak mau pingsan itu, mau pingsan tuh, kayak mau gimana nih, mau tonjok ini tuh gila banget tuh ya. Makanya 27 tuh menurutku grafaknya sih biasa aja. Kalau misalnya dari segi apa ya, segi finishingnya tuh biasa aja, tapi finishingnya keren banget. Finishingnya itu putar-putar tuh ya, lawas mengalgam tuh putar-putar gila, gila, partikel efeknya gila, keren banget, keren abis ya, keren abis. Ini jauh lebih gokil dari sebelumnya, meskipun ya sebentar banget sih, tapi ini gokil parah. Ini adalah momen-momen yang ketika lo debut Commander Patina Gacor, ini tuh seharusnya terjadi di sini. Debut itu harus seperti ini. Itu ada namanya sequence Henshin ya, sequence Henshin yang menurutku tuh ada gila banget tuh, masuk ke lorong atau streamliner, mirtinliner ya kan. Liner ngilingi si formnya Gacor, dia ada cetung ya kan, ya kan, itu gila banget tuh. Terus ada pas dia zoom, hopper one menjadi crossover, dia tempelkan ke dadanya, cedes keluar tuh hopper one tuh yang jadi masinis ya kan. Gila tuh, keren banget tuh, tuh shining tuh gitu, itu baru namanya debut dari Commander Gacor. Mungkin di bagian layar tuh si Kyoto Katakuchi bilang, apakah kalian sudah debutnya tuh oke banget tuh gimana? Ini loh, contoh ya, ini baru debut nih, ini debutnya tuh seperti ini. Tidak boleh apa namanya tuh kayaknya kacak-kacakan debutnya tuh. Ini baru debut ini. Allah, itu loh baru debut, ya Allah, aku berkali ngomong berapa kali. Nah itu loh, untuk acting ya, buat acting aja lah. Acting yang paling kurang adalah Rinekudo dan juga para villainnya. Kita bahas Rinekudo. Berbasis itu Rinekudo tuh kurang inkonsistensi, tidak ada konsistensinya sama sekali. Ada senyumnya, ada cerianya, ada takut-takutnya, ada ininya, tapi ada tuh ada ekspresi yang dipaksakan. Ada ketawa, itu tuh maksa banget, apa sih enggak itu kan. Yang itu tuh menurutku dia berusaha untuk menjadi natural. Enggak, si Renek itu kan bilang ini, ya kan kalau seneng gitu, kakak beneran di Umbrella tuh kan, begitu, makanya itu kan, itu nggak kurang suka sama Renekudo, aktingnya tuh kan, kurang suka sama Renekudo. Nah kalau villainnya
apalagi si dua orang sebut, menurutku ya cuma sekedar lewat aja ke tempat sucinya si neneknya Ringgi Ijo, atau namanya kurang tahu ya kan kurang ya cuma berapa scene doang, berapa scene doang, nggak tahu lah tuh. Malah ketemu si Kenny yang Kerry sama si Berosol ini, oh ada Atropos, atau terus tuh dagang rubik emas tuh ya, emas lo ya. Hmm. Gini, gini absennya, gini apa aslinya? Gini. Jadi ekspresinya tuh menutupi rubik emas ini, adik. Emas ini blok. Lempeng aja gitu. Apa gosot para Atropos yang bagian situnya, Tuh dia ada ekspresi sedikit. Ada gini ya. Udah pakai. Tuh. Kalau udah bagus-bagusnya saya seperti itu tapi nggak dipertahankan. Lagi ya, Atropos itu kurang dipertahankan. Rini Kudo kalau bertemu sama Atropos, wah ini sih tuh kaku banget sih menurut gue. Ini harus maksimal ini aktingnya nih kan, harus bagus nih supaya intensnya dapat banget ya kan. Ini intensnya nggak dapat banget menurut gue, kurang banget. Di intens ya, ini kurang. Tapi yang paling keren tuh intensnya di Star Seno, itu keren banget. Star Seno itu aktingnya ya kan. Lagi-lagi tak kayak Aoyagi, dia diutamain sebagai jaga juggler, dia diutamain sebagai kapten Hibikura kalau nggak salah ya kan, keren banget ya kan. Akting mereka ini keren banget, sekali banget, apalagi diutamain ya kan, origin ya kan, keren banget ya kan. Kayak Aoyagi nih, aku sekelasnya aku ya kayak apa kayak kok di Amerika tuh bilang tuh kayak ini Ryan Gosling kayak Robert Downey Junior gitu gitulah ya kan. Kalau bilang rating ya mungkin B plus A minus lah ya, bisa rating ya itulah masih bisa dimaklumi lah. Misalnya kayak ini bisa memerankan selain jaga juggler, ini aku berusaha mengeluarkan dari jaga jugglernya si Aoyagi ini ya. A minus kayak Robert Downey Junior lah ini. Aktingnya sih ini nggak lepas dari jaga juggler menurutku ya. Dia masih membawa aura-aura jaga jugglernya. Dan menurutku tuh dia ingin mengeluarkan hal tersebut. Itu bagus banget si Aoyagi ini. Ya, A minus. Oke, itu aja sih ya. Allah buat villain seperti Atropos ini. Gue takutnya kalau Atropos ini menjadi villain utamanya ini, takutnya nih ya. Aduh. Ini berasa kayak ini sih. Ya tuh ada Goron sama. Tapi lo tutupi dengan tidak manis, tidak terlalu mengesankan dirimu. Jadi kayak kok kurang berkesan villainnya. Wah, aku mau Goron sama kembali setelah ini nih. Nah begitu ya kan. Oke, untuk final score rating, kasih rating meskipun tuh villainnya kok PPK kembali ya, entah masih ada beberapa titik cincin itu masih harus perbaiki lagi ya. Oke, untuk final score berapa ya? 8, 8,7 aja lah ya. 8,7. Meskipun tuh filmnya seburuk itu tapi entah ya kurang anggap sih filmnya. Sebenarnya untuk segala kritikan itu aku pasang nilai ya 8,4/10. Untuk kritikannya bagus banget, tapi ini gue suatu scene 8,4/10. Tapi harus suka apa nggak suka, gue suka scene ini, gue suka episode kali ini, suka. Apalagi paling Gacat kan, gue suka banget. Makanya pasang nilai 8,7. Itu lagi apa suka nggak suka ya, atau segi seni 8,4 ya, 8,2 ya per 10. Jadi kalau misalnya kita kesampingkan suka nggak sukanya, final score-nya adalah 8,4/10. Itu adalah final score-ku. Jadi kalau misalnya ada ngomongku yang belibetan, coba tulis komentar. Anaknya itu siapa ya kan, kurang tahu nih kan, kurang ya. Harusnya ya mereka itu bertemu dengan neneknya tuh harus ada emosional,
tapi sini nggak ada emosionalnya, ya biasa aja. Oke, itu sih menurut gue ya. Dan ya cerita saya, kalau salah ya mohon maaf ya, sekali tuh ngelantur dari aku. Dan oke lah, kalau gue bahas tuntas ke video berikutnya, dan bye.